Sahabat Salam, saudara, saudari, dimanapun berada. Untuk memulai perjumpaan kita pada sahabat yang indah ini, saya mau mengatakan Kak Sameat Hakipurim Anis Lika Li Taot Seli P Gemar Katima Topa. Saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Yom Kippur dan maafkan saya jika saya ada salah, dan semoga nama kita tetap tertulis di dalam kitab kehidupan. Saudara kekasih yang dikasihi Yeshua Mashiach, pada saat kita sampai pada hari ini, kita masuk di dalam Ulangan 27 sampai dengan 29 atau Devarim. Devarim dari asal kata Davar, artinya perkataan, ucapan, sabda, dan ungkapan-ungkapan. Devarim artinya perkataan-perkataan yang diulang, di mana firman Yahweh yang disampaikan pada orang Israel melalui Moses, mulai dari Gunung Sinai sampai kepada Gunung Ebal, di mana Moses akan menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada hambanya Yahosua bin Nun untuk membawa umat yang dibawa keluar dari tanah Misraim ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Abi Yahweh kepada Abraham. Dalam perkataan-perkataan ini banyak hal yang disampaikan ulang kepada bangsa Israel oleh Moses tentang gaya hidup untuk mengikut Abi Yahweh masuk ke dalam tanah yang disebutkan bahwa tanah itu penuh dengan susu dan madu. Daftar Elohim ini berisi syarat dengan perintah, peringatan, dan ketetapan yang disampaikan oleh Nabi Moses terakhir di Gunung Ebal ini. Devarim artinya perkataan-perkataan, berisi semua ketentuan-ketentuan untuk memimpin umat yang sudah dipilih ini menjadi umat kesayangan Nabi Yakub. Dalam Torah ini dimulai dengan kata bet, dan dalam
di dalam dalam menjabarkan isi Torah itu dimulai dengan kata Bereshit. Dan dalam Torah kelima kitab Mose ini diakhiri dengan kata alfabet Lamed. Bahasa Ibrani dibaca dari kanan ke kiri. Jikalau kita baca dari konsonan Lamed dari kanan ke kiri sampai kepada konsonan Bet, dibaca akhirnya menjadi Lep. Lep dalam bahasa Inggris memberikan arti jantung. Jadi sesungguhnya Torah adalah jantung hati Bapa Yahweh yang berwujud dalam diri Yeshua HaMashiach. Dalam oleh pakar anatomi Yahudi, Judaism, (613 mispot yang terdiri dari perintah positif dan perintah negatif. Dan menurut pakar anatomi Judaism bahwa 613 ini sesuai dengan jumlah bagian tubuh manusia 613. Ini menurut pakar anatomi Judaism. Dan sebagai kebenarannya bahwa untuk mengingatkan akan perintah-perintah Yahweh, kebenarannya ada pada sit-sit, sayin, yot, tau. Sade jumlah gematrianya 90, yot 10, dan tau jumlah gematrianya 400. Karena sade ada 2 dan yot ada 2 dibaca sit-sit, jadi jumlah gematria daripada sit-sit adalah 613. Jadi ada hubungan dan kebenarannya bahwa mispot lisan yang kemudian dibukukan dalam satu bentuk kitab yang namanya Talmud, ada kebenarannya karena kita setiap memasuki ibadah kita selalu membaca apa itu namanya, Ahapta, mengingatkan kepada kita lema antis keru pe astem et mispotai pe hitem kedosim lelohaikem. Maksudnya katanya supaya mengingat segala perintah Yahweh dan ketetapannya. Demikianlah yang disampaikan oleh Nabi Mose di akhir kepemimpinannya selama 40 tahun di Gunung Ebal. Karena Mose dan Aharon tidak diperkenankan masuk ke dalam tanah Kanaan. Jadi harus tongkat kepemimpinan itu secara estafet akan diberikan kepada Yehoshua bin Nun.
Karena Mose secara secara hukum karena melanggar perkataan Yahweh. Kalau di hadapan kita sebenarnya apa sih salahnya Mose? Cuma secuil, tapi dianggap itu adalah suatu kebenaran dan suatu hukuman yang berat, sehingga Mose tidak diperkenankan masuk ke dalam tanah Kanaan dan hanya boleh melihat dari jauh. Di Gunung Ebal inilah mengakhiri kepemimpinan Mose terhadap bangsa Israel selama 40 tahun memimpin bangsa Israel di dalam perjalanan selama di pegunungan Gurun Pasir. Kalau di dalam Ulangan 27 ayat 9, di mana di tempat yang Mose menyampaikan pesan terakhir ini kepada bangsa Israel, mengatakan bahwa seluruh orang Israel, dengarkanlah, pada hari ini engkau telah menjadi umat Yahweh. Menjadi umat Yahweh, atau dengan kata lain, menjadi anak-anak Elohim. Dalam Besora tadi kita dengar membaca dalam Yakanan 8 ayat 36. Yakanan 8 ayat 31 mengatakan demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dengan kata lain, kamu adalah anak-anak-Ku. Baik penyampaian Mose kepada bangsa Israel, ataupun penyampaian Sang Mesias kepada murid-muridnya, memberi peringatan, jikalau firman-Ku tetap ada di dalam kamu dan menuruti seluruh perintah-Ku, maka kamu adalah murid-murid-Ku, atau dengan kata lain, kamu adalah anak-anak-Ku. Kita berbicara tentang kata anak. Siapa sebenarnya yang dimaksud anak tersebut? Mari kita sama-sama memeriksa. Kita buka kitab Ibrani pasal 12 ayat 8. Dari berbagai terjemahan, saya mulai dengan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia menulis begini. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Dalam terjemahan ILT mengatakan demikian. Namun jika kamu tanpa didikan, yang dengannya semua orang telah menjadi mitranya, maka kamu bukanlah anak-anak, melainkan anak-anak haram. Itu kedua terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia dan ILT. Dalam terjemahan King James Version mengatakan begini.
if ye be without chastisement, well of all are partaker, then all you bastard and not son. Dalam terjemahan King James Version mengatakan bahwa menyebut orang yang tidak didik Tuhan disebutnya sebagai bastard atau bajingan. Kalau disebut bajingan berarti bukan anak. Dalam terjemahan OJW Orthodox Jewish Bible mengatakan begini, but if you will without Musar in which all the Yeladin share, then you are not manim, not mansari. Terjemahan OJB atau Orthodox Jewish Bible mengatakan orang yang tidak dididik dalam Elohim bukan anak tetapi bajingan. Nah, di dalam terjemahan Hebrew New Testament mengatakan demikian. We imtiu bi ein musar asir haya menakulam as manserim atem welo bani. Baik terjemahan OJB dan Hebrew New Testament mengatakan bahwa tanpa didikan Elohim juga menyebutnya sebagai bajingan, dan kalau sebut bajingan berarti bukan anak. Dari kelima terjemahan ini memberi penjelasan bahwa orang-orang yang bukan dalam didikan Elohim kalau King James Version sama OJB dan Hebrew New Testament mengatakan kalau bukan dalam didikan Elohim adalah bajingan, berarti bukan anak. Nah, di dalam Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan bahwa orang-orang yang bebas dari ganjaran, yang tidak dididik di dalam kebenaran Elohim, mereka bukan anak. Anak-anak Elohim yang menuruti yang tetap memelihara perintah, didikan, ketetapan, itulah yang sebenarnya disebut anak-anak Elohim. Selain itu, karena bukan dalam didikan Elohim berarti bukan anak. Saul menceritakan bahwa di dalam Galatia 1 ayat 8 kalau tidak salah, bahwa kalau ada seseorang mengajarkan Injil selain Injil yang kamu sampaikan, terkutuklah dia. Dalam frasa yang kita baca hari ini penuh dengan nasihat, peringatan, berkat dan kutuk. Engkau akan diberkati jikalau engkau baik-baik mendengarkan seluruh perkataan dan ketetapan yang disampaikan oleh Yahweh kepada orang Israel. Di dalam Ulangan 28 tadi kita dengar bahwa aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa jikalau engkau baik-baik mendengarkan
seluruh perkataan dan ketetapan Bapa Yahweh yang sudah disampaikan kepada orang Israel. Kalau tetap di dalam firman Yeshua, tetap mengikuti perintah-perintah yang disampaikan lewat Torah, Bapa Yahweh berjanji bahwa aku akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tetapi apabila engkau mengabaikan semua perintah, peringatan dan ketetapan, maka engkau bukan lagi kepala tetapi menjadi ekor. Dan kutuk ini akan mengejar engkau sampai engkau punah. Kata kutuk dalam bahasa dunia artinya ucapan untuk mencelakakan seseorang. Apalagi Bapa Yahweh memberikan perintah yang tidak boleh disanggah oleh manusia manapun. Kalau dia bilang hapus, maka hapus. Kalau dia bilang lindungi, maka dia lindungi. Orang-orang fasik, orang-orang yang kita tadi mendengarkan dari terjemahan dari Ibrani 12 ayat 8 tadi, dari 5 terjemahan kita bisa membedakan, kita sudah bisa menganalisa mana anak dan mana yang bukan anak. Supaya menjadi anak, tetaplah di dalam Elohim dan jangan berpindah-pindah agar nama saudara dan saya tetap tertulis di dalam kitab kehidupan. Amin. Kita melihat kemujuran, keberhasilan orang fasik. Ya. Hidupnya lebih oke lah dari kita. Dari kesehatan, dari harta benda, semua terpenuhi, tidak ada yang kurang. Tidak sakit, tidak susah, tidak mengalami celaka. Ini yang membuat Asap mengatakan cemburu karena melihat orang-orang fasik ini adalah sepertinya tidak ada halangan, senang-senang saja dan tidak ada susah, tidak ada tidak ada celaka, tidak ada sakit, pokoknya hidup tenang, bahkan gemuk-gemuk, tidak ada kesusahan bagi mereka. Ini yang membuat Asap cemburu sehingga ia mengatakan bahwa aku hampir tergelincir melihat orang-orang fasik yang begitu mulus karena tidak ada kesusahan padanya. Tetapi ketika Asap menyadari bahwa kehidupan orang fasik ini akan berakhir dengan setelah Asap menyadari bahwa kehidupan orang fasik ini ternyata memang Bapak Yahweh menempatkan mereka di jalan yang licin. Dikatakan di dalam Mazmur 73:14 bahwa sesungguhnya engkau akan menempatkan mereka di tempat yang licin. Engkau menjatuhkan mereka ke dalam cancuran. Ini ketika Asap menyadari
mengapa orang-orang fasik itu lebih oke dari Asap atau lebih oke daripada kita. Dan air daripada orang fasik menurut Asap di dalam Mazmur 73 ayat 27 mengatakan, sebab lihatlah orang yang jauh darimu akan binasa. Engkau akan membinasakan orang yang bersinah dengan meninggalkan engkau. Kalau kita kembali lagi ke poin di dalam kitab Ibrani ayat 8 sini, mana yang disebut anak-anak Elohim. Bagaimana air daripada nasib, daripada kehidupan anak-anak yang bukan disebut anak-anak. Anak-anak bukan anak-anak Elohim, itu namanya orang-orang fasik. Kita sejenak menengok perumpamaan yang diberikan Yesua kepada murid-muridnya di dalam Matitia 13 ayat 30. Dalam perumpamaan oleh Yesua kepada murid-muridnya begini. Pada waktu Yesua katanya menanam bibit yang baik di tanah yang subur. Suatu waktu seorang murid datang menengok kebun itu. Ternyata di situ ada gandum dan ada ilalang. Bahkan ilalang lebih subur daripada gandum. Ketika sang murid ini mendatangi pemilik kebun, katanya begini, "Bos, bukankah engkau telah menabur benih yang baik di tanah yang subur? Kenapa sekarang banyak ilalang tumbuh di dalam, bahkan lebih banyak dan lebih subur daripada gandum? Maukah engkau supaya aku mencabutnya?" Si bos bilang, "Jangan dicabut. Sebab jikalau engkau mencabut, tidak tertutup kemungkinan gandum itu ikut tercabut. Tunggu pada saat panen nanti, barulah engkau mencabut ilalang itu dan ikat berbekas dan bakar habis. Akar, batang, dan bulirnya dibakar habis. Tidak ada sisa. Yang sisa adalah debu. Tidak ada lagi untuk untuk dijadikan sebagai benih. Demikianlah orang fasik, saudara. Demikianlah orang fasik yang dikatakan di dalam kitab Ibrani 12 ayat 8 tadi. Bukan anak. Jadi kalau bukan anak, dia adalah orang fasik. Sebagaimana ilalang dicabut dan dibakar pada waktu
panen, demikianlah orang fasik. Akhir hidup daripada orang fasik akan menjadi debu. Tidak ada kehidupan. Oleh karena itu, mari kita pegang teguh firman yang disampaikan oleh baik kepada Moses dahulu maupun oleh Yesus kepada murid-muridnya sampai saat ini. Saul sudah memperingatkan bahwa hati-hati kalau Injil yang diberitakan seseorang yang tidak sesuai dengan Injil yang kami beritakan, terkutuklah dia. Ini kita harus berhati-hati. Siapa ini? Kan sekarang itu banyak Mesias, ya, banyak Mesias. Kita harus jeli, ya. Sebagaimana kita memulai ibadah, kita selalu membaca Shema Israel. Yahweh itu Elohim kita. Yahweh itu Esa. Tidak ada 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu sebabnya Rabbi Kepa mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada anak manusia yang olehnya kita diselamatkan. Ini kita harus hati-hati untuk bijak memilih mana Mesiasnya dan mana Injilnya. Jangan sampai pinjam Injil di sebelah baru beritakan ke sebelah. Lalu orang tua yang capek bekerja, ya, memberi makan kebutuhan kepada anak-anaknya, tapi dia pergi ke sebelah rumah mengucap syukur di sana. Demikian pun anak-anak Elohim. Bukankah segala berkat itu turun dari Elohim, ya? Tetapi mengucap syukur di rumah sebelah. Gaya hidup seperti ini lambat laun akan menjadi kualat. Kualat artinya apa, ya? Yaitu tadi yang kita temukan di dalam parasa ini tentang kata kutuk. Diberkati apabila engkau baik-baik mendengarkan dan memelihara seluruh perintah dan ketetapan-ketetapan Yahweh. Dikatakan engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Akan tetapi jikalau engkau mengabaikan perintah dan ketetapan Yahweh, maka hal demikian menjadi terbalik. Engkau bukan lagi kepala, tapi menjadi ekor. Engkau tidak bisa lagi meminjamkan kepada orang, tapi engkau hanya meminjam. Dan kutuk dan segala kesusahan ini akan mengejar engkau di mana engkau berada, sampai dikatakan engkau punah. Mari saudara-saudaraku, supaya kita kembali untuk hidup sesuai dengan Torah yang sudah dipaparkan dalam kitab suci oleh Bapak Yahweh, supaya kita diangkat menjadi anak-anaknya, menjadi anak-anak yang mewarisi negeri. Bapak Yahweh yang berkuasa di sorga dan di bumi. Kata kutuk ini, ya, ketika orang Israel sudah menyimpang dari Torah, maka Bapak Yahweh mengirim nabinya. Nabinya dibunuh. Lalu dia mengirim nabi kecil bersama dengan surat-suratnya, juga dibunuh. Kalau semua dibunuh, nah siapa lagi mau meneruskan?
Dengan demikian, dengan kerendahan hati Sang Pencipta langit dan bumi itu, dia rela untuk merendahkan diri, turun ke dunia, mengambil rupa seperti manusia dalam diri Yeshua Mashiach melalui manusia Miriam untuk meluruskan Torah yang sudah dibengkokkan. Sudah menjadi keharusan bagi ketetapan Bapa Yahweh kepada orang yang tetap memelihara perintah dan ketetapannya akan memiliki hidup. Tetapi sebaliknya orang yang menolak Torah, karena itu dianggap bahwa itu adalah sudah lama, perjanjian lama. Kita akan hidup di zaman perjanjian baru. Tidak mungkin ada perjanjian baru kalau tidak ada perjanjian lama. Karena perjanjian lama dan yang baru adalah satu benang merah untuk menemukan satu tujuan, yaitu supaya kita mendapat bagian dalam kehidupan yang dijanjikan oleh Yeshua, bahwa sesudah mati ada hidup. Kesudahan hidup orang fasik lebih jelas kalau kita baca di dalam kitab Iyob pasal 21 ayat 13 yang berbunyi demikian. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kemujuran, dan dengan tenang mereka turun ke dalam dunia orang mati. Hidup orang fasik akan berakhir dengan debu tanpa beras. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Yeshua, marilah dengan kerendahan hati dalam merayakan hari raya Yom Kippur ini, mengingatkan kepada kita supaya kita kembali kepada ajaran yang sudah disampaikan, yang sudah digariskan, sudah ditetapkan oleh Yahweh, bahwa dengan tetap memelihara perintah, peringatan dan ketetapannya, maka kita tetap disebut sebagai anak dan akan tetap, dan dengan ucapan melalui perayaan hari Yom Kippur dengan akhir kata berkata, semoga nama kita tercatat di dalam buku kehidupan. Jangan sampai hilang, jangan sampai hidup sia-sia. Hidup ini berharga. Saudara, firman Yahweh mengatakan bahwa aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tetapi aku berkenan kepada orang-orang yang meninggalkan kejahatan. Kejahatan apa? Bukan karena telah membunuh, bukan karena telah mencuri, tapi karena telah menyimpang dari kesembahan yang benar. Dalam 10 hukum, saudara, kita baca di setiap ibadah. Dalam hukum pertama dikatakan bahwa jangan ada ilah lain padamu di hadapanku. Akulah Yahweh yang membawa engkau keluar dari tanah Israel. Tidak ada ilah lain. Tidak ada 2, 3, dan 4. Kalau ada 2, 3, 4, itu artinya bukan Injil Yeshua, tetapi Injil Mesias yang lain. Mesias yang lain bisa meminjam Injil yang benar. Kalau ada yang asli, kalau ada yang fotokopi, tentu ada yang asli.
fotokopi bisa dihapus, kemudian bisa ditulis, kemudian difotokopi lagi. Ya. Dan itu pada waktu penelitian oleh penguasa, kalau tidak sesuai dengan aslinya, maka sebagaimana yang dikatakan dalam Matius 7 ayat 23 dikatakan, keluarlah kamu, aku tidak mengenal kamu. Tetapi orang itu mengatakan, bukankah aku telah menyembuhkan orang dalam namamu? Orang sakit sembuh. Tetapi sang penguasa mengatakan, tidak. Nyala daripada aku, karena kamu semua telah membuat kejahatan. Kejahatan apa, saudara? Bukan karena telah membunuh, bukan karena mencuri, tapi karena sudah menyamakan sang pencipta yang kudus itu dengan ilah lain. Inilah yang membuat Mose mengadakan hari raya perdamaian pertama kali. Ketika Mose turun dari Gunung Sinai, membawa 2 loh batu itu, ketika sampai turun ke bawah, ternyata orang Israel di bawah sudah menyimpang dari sesembahan. Dia sudah menyimpang dari Torah. Lalu 2 loh batu itu dibanting. Kemudian kalau tidak salah 40 hari lagi kemudian Mose naik lagi untuk kedua kalinya, untuk menerima loh batu yang sudah dipecahkan itu. Dengan catatan, Mose memohon kepada Bapa Yahweh, ampunilah bangsa yang engkau suruh itu bawa aku pimpin dari keluar dari tanah Israel. Bapa Yahweh menerima permohonan Mose atas penyimpangan orang Israel. Itu sebabnya ketika Mose turun untuk membawa loh pengganti itu, hari ke-9 dan ke-10 Tisri, maka diadakanlah namanya Hari Raya Perdamaian. Dari sinilah tolok ukur untuk kita merayakan Hari Raya Perdamaian setiap tahun. Dan tentu kalau pertanyaan Yesua, pertanyaan orang-orang Farisi kepada Yesua dalam Matius 22 ayat 37 sampai 37 sampai 47, ketika orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Bos, hukum manakah yang pertama dan yang utama?" Si bos bilang, "Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua ada yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Banyak orang mengatakan, tidak mungkinlah engkau mau mengasihi yang jauh di sana, sementara yang di sampingmu tidak engkau kasihi. Memang betul, tapi urutannya seperti itu. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dulu. Kemudian dijabarkan kepada saudara-saudara kerabat di sekitar kita. Urutannya memang seperti itu. Jadi kita hidup ini hanya hidup sementara. Pegang teguh perintah Yesua. Jikalau engkau mengasihi aku, lakukan seluruh perintah-perintahku, supaya engkau memiliki hidup. Jangan sampai hidup sia-sia, seperti perumpamaan yang sudah diberikan oleh Yesua kepada tentang tanaman
ilalang di tengah-tengah gandum. Orang-orang yang fasik, orang-orang yang hidup ini ada hidup bersama-sama kita. Ada hidup bersama-sama kita di dalam Elohim. Namun hidupnya sebagaimana dikatakan oleh Asap tadi, bahwa air hidup mereka adalah kebinasaan. Ada orang, dan bukan ada, tapi rata-rata ketika pergi ke satu tempat peribadatan, saya ini anak Tuhan, semua mengatakan anak Tuhan, tetapi sebenarnya bukan. Inilah yang menjadi pembahasan utama kita mengenai apa yang disebutkan di dalam Ibrani 12 tadi ayat 8. Peringatan oleh Bapa Yahweh kepada umat yang dipimpinnya keluar dari tanah Misraim untuk dirujuk ke tanah perjanjian yang katanya yang penuh susu dan madunya. Tapi kenyataannya dari waktu ke waktu, zaman ke zaman, Israel tetap memberontak, sehingga kehidupan bangsa Israel tidaklah sepenuhnya menikmati yang dikatakan madu dan susu, dan tetapi selalu dari sejak dahulu sampai sekarang tetap saja gangguan diberikan oleh tetangga-tetangga mereka karena kesalahan sendiri oleh bangsa Israel. Demikian pun bagi kita yang ada sekarang ini. Tidak usahlah kita risih di tempat orang banyak, di tengah-tengah orang-orang yang berkata, saya ini anak Tuhan. Pergi ibadah dimanapun, saya anak Tuhan. Semua mengatakan anak Tuhan. Tapi kalau kita periksa yang kebenarannya di dalam melalui kitab suci, tidak demikian. Kita harus buktikan mana anak Elohim dan mana bukan. Mari Bapak Ibu melalui penyampaian Mirdas firman Yahweh pada hari ini mengingatkan kita untuk kembali kepada kebenaran yang jangan kita dipengaruhi oleh suasana, mungkin karena penglihatan manusia lebih oke, dan gaya hidup manusia lebih oke dari kita. Tidak usah kita cemburu, tidak usah kita risau seperti yang dialami oleh sang pemazmur Asap. Tadinya Asap sangat cemburu, tetapi ketika mengetahui bahwa memang mereka sengaja ditaruh Bapak Yahweh di tempat yang licin supaya luncur cepat dan binasa. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bertobat. Kembalilah kepada yang benar supaya mempunyai hidup. Sebab tanpa Torah, saudara dan saya akan mati. Karena Torah itu adalah hidup. Kalau dia hidup, kenapa kita cari yang mati? Nah, demikianlah pesan-pesan firman Yahweh pada Sabat ini, di mana Mose menyampaikan pesan terakhir kepada bangsa yang dipimpinnya, menyerahkan tongkat kepimpinan kepada hambanya Yahosua bin Nun untuk meneruskan perjuangan membawa bangsa itu ke dalam tanah perjanjian. Terima kasih. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Dan sebelum kita berpisah, mari kita berikan yang terbaik kepada Bapak Yahweh
Mari kita puji Dia, kita naikkan pujian